Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga ibu dapat berjumpa kalian di pagi hari ini dengan sehat selamat dan tetap semangat walaupun kita sedang berada di badai pandemi COVID-19. Anak-anak, hari ini kita akan belajar prakarya dengan saya Ibu Erna Adu. Kita akan belajar tentang alat dan bahan budidaya tanaman sayuran. Kalau minggu lalu anak-anak sudah belajar tentang atau sudah mengetahui materi-materi yang akan dipelajari pada semester ini. Nah, sebelum kita lanjutkan materi, Ibu mempersilahkan kepada anak-anak untuk berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di link mata pelajaran prakarya. Untuk pertemuan ini kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi karakteristik alat dan bahan yang digunakan untuk budidaya tanaman sayuran dan mendesain alat dan bahan budidaya tanaman sayuran berdasarkan identifikasi yang ada di wilayah setempat. Indikator pembelajaran ada 2, yaitu yang pertama mengidentifikasi alat dan bahan untuk budidaya tanaman sayur dan menjelaskan fungsi alat dan bahan yang digunakan untuk membudidaya tanaman sayur. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada hari ini, yang pertama adalah menyebutkan alat dan bahan yang digunakan untuk media budidaya tanaman sayuran. Yang kedua, menjelaskan fungsi alat dan bahan yang digunakan sebagai media tanaman sayuran. Dan yang ketiga, menjelaskan langkah-langkah kerja penyiapan media budidaya tanaman sayuran. Nah, alat dan bahan yang dipakai, yang pertama itu alat-alat. Kita bahas dulu tentang alat-alat. Polybag. Polybag bisa juga kalian ganti dengan botol bekas dan botol bekas. Dan alat berikutnya adalah gunting. Bahan-bahannya tanah, sekam bakar, kompos, air, dan bibit sayur. Bibit sayur ini bisa kalian memilih, bisa menyiapkan sawi, kangkung, tomat, wortel, ataupun selada darat. Fungsi alat dan bahan. Fungsi polybag itu untuk menyimpan media dan juga untuk pembibitan. Sedangkan botol bekas ini merupakan media tanam yang baik karena dapat menghemat tempat dan juga menghemat biaya karena kalian hanya bisa memilihnya di lingkungan sekitar tanpa mengeluarkan biaya, juga untuk mengurangi sampah atau meminimalisir terjadinya pencemaran lingkungan. Kemudian gunting itu untuk memotong bahan yang tipis, misalnya memotong botol bekas yang dipakai untuk media menanam sayur. Tanah itu sebagai tempat tumbuh tanaman serta tempat menyimpan nutrisi. Tanah yang dipakai di sini adalah tanah hitam. Kemudian sekam untuk mengikat unsur hara dalam tanah sehingga selalu tersedia untuk tanaman, memperbaiki tingkat keasaman tanah dan juga kandungan silikanya dapat memperkuat daun. Air itu sebagai pelarut zat hara dan sebagai komponen utama fotosintesis dan membantu proses respirasi tumbuhan. Nah, langkah kerja yang akan dilakukan, yang pertama itu anak-anak menyiapkan polybag ataupun botol bekas untuk dijadikan media tanam. Kemudian kalau menggunakan botol bekas, maka botol bekas tersebut diberi lubang dengan menggunakan gunting di bagian permukaan dan juga dilubangi kecil-kecil di bagian bawah supaya air dalam botol tersebut tidak tergenang. Yang ketiga, campur tanah hitam, sekam, dan kompos, lalu masukkan ke dalam polybag atau botol bekas tadi. Dan yang terakhir, sematkan bibit tanaman dalam polybag atau botol bekas yang sudah dilubangi tadi. Nah, tugas untuk anak-anak kerjakan di rumah berdasarkan pembelajaran hari ini, yaitu Ibu meminta kalian untuk menyiapkan media untuk menanam sayuran. Pilih salah satu macam sayuran dengan menggunakan media polybag ataupun botol bekas.
Nah, di sini Ibu sudah bagi tugas berdasarkan kelas masing-masing. Khusus untuk kelas 8 C, D, E, F, G itu menggunakan botol bekas. Botol bekas ini bisa menggunakan botol bekas aqua ataupun botol Sprite yang isinya 1 liter dengan menanam atau menyiapkan bibit sayur sawi dan kangkung. Saya ulang lagi, khusus untuk kelas 8 C, D, E, F, G menggunakan botol bekas dengan menanam sayur sawi dan kangkung. Kemudian nanti difoto dan dikirim ke saya, Ibu Erna Adu. Nanti japri lewat WA. Kemudian kelas 8A, B itu menggunakan polybag dan menanam atau menyiapkan bibit terung. Itu difoto dan kirim ke Ibu Yanse Wilahuki. Kelas 8H IJK menggunakan polybag dan menanam tomat. Itu foto dan kirim ke Pak Subari. Kelas LMN itu juga masih menggunakan media polybag. Khusus kelas LM itu menanam wortel, dan kelas N itu menanam selada darat, dan difoto kirim ke Ibu Jenny Puspita. Nah, untuk pertemuan kali ini khusus untuk penyiapan alat dan bahan, sedangkan untuk kelanjutan menanamnya itu pada setelah penyiapan alat dan bahan. Jadi setelah pertemuan berikut. Setelah pertemuan ini, jadi pertemuan berikut baru dilanjutkan lagi dengan proses penanaman. Jadi untuk tugas ini cukup menyiapkan alat dan bahan saja. Ini Ibu ada siapkan satu contoh penyiapan alat dan bahan. Silakan dilihat. Alat-alat yang digunakan polybag, botol aqua bekas yang sudah dilubangi, gunting, ya, tanah hitam yang sudah dicampur dengan kompos dan sekam. Kemudian ada wadah untuk pencampuran tanah hitam dengan sekam. Ada bibit. Itu bibit yang saya siapkan itu adalah bibit terung dengan sawi. Ya, ini bibit terung. Ya, ini sawi. Anak-anak bisa lihat model biji sawi. Untuk mendapatkan ini bisa dibeli di toko. Ya. Iya. Kita masuk prosedur kerjanya. Itu kita campur tanah hitam yang sudah dicampur dengan kompos. Kita taruh di satu wadah, kemudian kita campur lagi dengan sekam bakar. Ya, kita campur. Kita gunakan pupuk kompos anak-anak, ya, yang Ibu berikan contoh ini menggunakan pupuk kompos sebagai pupuk alami. Ya, dicampur lagi dengan sekam bakar. Kalau sudah tercampur semua, kita campur. Sudah tercampur semua, ya, baru kita masukkan ke media tanam. Ya, kita masukkan ke media tanam, ke botol aqua, botol aqua bekas. Khusus untuk botol aqua ini khusus untuk tanaman yang berakar serabut, misalnya sawi ataupun kangkung. Ya, kalau untuk polybag itu misalnya tomat, kemudian terung, ya, bisa gunakan polybag. Ini nanti airnya setelah disampaikan baru siram dengan air. Ini polybag, kita campur lagi tanah dan masukkan ke dalam polybag. Ya, ini sudah hasilnya sudah ada. Tinggal bibit itu
Ya, itu sudah. Ya. Terima kasih. Salam sehat.